Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Syarah Kailani Izzi, kitab karangan dari Abil Hasan Ali bin Hisham Al-Kailani, kitab yang membahas tentang dasar-dasar ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu sharaf. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang cara membuat fi'il amr dari fi'il mudhari' serta pengecualiannya pada lafaz akrim atau tukrimu atau tu'akrimu. Nah, sekarang ini kita masuk pada mengidghamkan, atau sebelum itu juga nanti ada menghilangkan satu huruf dulu, ini baru mengidghamkan atau mengiklalnya. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa'lam annahu idza ijtama'a ta'ani, dan ketahuilah olehmu apabila berkumpul dua ta fi awali mudhari'in, pada awal fi'il mudhari', tafa'alu atau tafa'alu. Jadi ini tafa'ala atau gimana nih? Pada wazan tafa'ala mungkin maksudnya ini. Tafa'ala wa tafa'ala wa tafa'lala. Nah, tafa'ala ini fi'il mudhari'nya, nanti tatafa'alu dan tatafa'alu dan tatafa'lalu. Ulahuma ulahum mungkin di sini. Jadi yang pertama-tama dari mereka itu adalah huruf mudhara'ah wal ukhra. Jadi kita baca huruf aja nih ya. Soalnya ini kan berapa contoh nih? 3 contoh. Ulahum. Jadi yang pertama-tama dari mereka contoh-contoh ini itu adalah harful mudhara'ah. Itu adalah huruf mudhara'ah. Wal ukhra, dan yang pertamanya itu adalah bukan huruf mudhara'ah. Yaitu wal ukhra adalah at-ta'ul mazidah, yaitu ta yang ditambahkan fi awalil madhi, pada awal madhi. Adzalika, dan yang demikian itu fi awali amsilatil mukhatabah, yaitu ada pada awal dari contoh-contoh al-mukhatabah mutlakan, secara mutlak. Jadi kan ta itu untuk mukhatab. Jadi yang pertama itu mukhatab dan huruf mudhara'ah yang mukhatab dan yang tambahan. Wafil ghaibah, dan ta itu juga untuk ghaib mufradah, yaitu ghaib mufradah. Wa musannatin, dan tasnihnya. Jadi ta yang di awalnya itu kan untuk mukhatab yang muzakkar, dan juga yang ghaib yang mufrad juga ghaibah. Wa musannat, dan tasniyah juga. Tasniyahnya itu untuk mukhatab dan ghaib juga. Fa yajuzu isbatuha, maka bolehlah oleh menetapkannya. Menetapkannya apa? Berarti benar huma ini. Maksudnya di depan itu adalah ulahuma. Jadi huruf-huruf yang pertama keduanya yaitu tata, gitu kan? Tatafa'alu, tatafa'alu, tatafa'lalu. Jadi dua-dua. Maksudnya dua awal, yaitu dua huruf ta-nya itu. Nah,
bukan contohnya ini, bukan kembali kepada 3 contoh ini, tetapi kembali huma ini ke dua hurufnya itu, yaitu tata, yaitu 2 huruf ta. Nah, tadi saya salah tadi. Nah, jadi wa fayajuzu isbatuha, maka bolehlah Allah menetapkan keduanya, yaitu menetapkan kedua ta itu, isbatut ta'in, yaitu menetapkan 2 huruf ta'nya ma'an, secara bersamaan. Nahwu tatajannabu, contohnya adalah tatajannabu. Wa tataqatalu, jadi 2 huruf ta'nya itu dilepas atau ditetapkan, tidak dihapus. Wa tatadahraju, wa yajuzu hazfu ihdahuma, dan bolehlah juga oleh membuang ihdahuma, salah satu daripada kedua taknya itu. Jadi nanti yang asalnya tatajanabu menjadi tajannabu, asalnya tataqatalu menjadi taqatalu, dan asalnya tatadahraju menjadi tadahraju. Dibuang 1 huruf taknya. Ai ihda at-ta'in, itu salah satu dari taknya. Imma al-ula wa imma saniyah, terkadang yang dibuang itu tak pertamanya ataupun tak keduanya. Ada ikhtilafi fihi, atas jalan ikhtilaf. Jadi ulama berbeda pendapat tentang mana yang dibuang. Ada yang bilang tak pertamanya, ada yang bilang tak kedua. Mana-mana berarti. Idza kana mabniyan, ini fi'il apabila ada berbentuk mabni lil fa'il. Berarti kalau mabni lil majhul tidak bisa, harus mabni lil fa'il. Nahmu contohnya adalah tajannaba. Tajannaba di sini asalnya tatajannaba atau tatajannabu. Maaf, tajannabu asalnya tatajannabu. Wa taqatalu asalnya tataqatalu. Wa tadahraju asalnya tatadahraju. Bihasfi ihdata'in, dengan membuang salah satu huruf ta'nya. Nah, wa warada fit tanzil aidan, dan datang juga pada Al-Quran. Jadi Al-Quran juga membuang juga huruf salah satu ta'nya. Nah, jadi Al-Quran berarti ini jalan pasah, karena Al-Quran juga berbuat seperti itu, yaitu membuang salah satu huruf ta'nya. Bihadfi ihdata'in, dengan membuang salah satu huruf ta'nya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa anta lahu tasadda. Asluhu tatasadda, asalnya adalah tatasadda. Jadi tasadda ini kalau nggak salah datang, artinya mendatangi neraka lah kan. Fa anta lahu tatasadda asalnya. Nah, jadi dibuang satu taknya menjadi tasadda. Bimakna tata'arad. Nah, bimakna engkau mendatanginya. Jadi tata'aradu walaysa madian, dan bukanlah tasadda di sini fi'il madi. Kenapa bukan fi'il madi? Wa illa, dan jika tasadda itu bukan fi'il madi, laqala, niscaya Allah akan berkata fa anta lahu tasaddaita, bukan tasadda. Nah, jadi itu kan fi'il madi. Kalau itu fi'il madi, maka Allah akan bilang tasaddaita, bukan tasadda. Nah, ini bukti bahwa tasadda itu adalah fi'il mudhari'. Wa qauluhu, ini bukan hanya satu tempat Allah berkata di dalam Al-Quran, membuang taknya. Nah, dan perkataannya juga naran talazza, itu api yang menyala-nyala. Jadi asalnya ini naran tatalazza, asluhu tatalazza, asalnya adalah tatalazza, bermakna tatalahabu, yaitu menyala-nyala. Walau kana madian, jika ada talazza ini fi'il madi, laqala naran tatalazzat, maka Allah akan berkata naran tatalazzat atau talazzat. Nah, kama la yakhfa, sebagaimana Allah tidak ada tersembunyi. Yakhfa atau yakhfi ini. Wa'lam annahu, dan ketahuilah olehmu, kayaknya ini yakhfi ini, kama la yakhfi. Wa'lam annahu, dan ketahuilah olehmu, annahu mata kana fa'u ifta'ala,
Mana dia nih? Wa'lam, dan ketahuilah olehmu annahu mata kana fa'u ifta'ala, kapanpun ada fa fi'il dari wazan ifta'ala, ay fa'u fa'ala, yaitu fa fi'il daripada babil ifti'al. Nah, kapanpun ada fa fi'il dari ifta'ala itu sodan, huruf sod, huruf zat, huruf ta, huruf za. Jadi huruf so muhmalah yang tidak bertitik, au dan atau huruf dha yang bertitik, au ta'an atau titik, atau ta yang bertitik, au dha'an atau dha atau huruf zo gitu kan, mu'jamah yang bertitik. Nah, jika ada huruf sod, ini bahasanya ya, sod gitu namanya, sod, dot, to, zo. Nah, jika ada keempat ini itu menjadi fa fi'il. Nah, dari wazan ifta'ala qulibat ta'uhu, maka akan diubah ta'nya itu allati zidat, yang ditambahkan ta'nya itu fihi, padanya wazan, ba'da fa'il fi'li, setelah fa fi'il. Nah, jadi yang diubah itu taknya yang di depannya fa fi'il ini, bukan tetapi bisa saja nanti ini. Nah, jadi nanti taknya dulu yang dirubah menjadi apa? Menjadi ta'an. Taknya itu yang di wazan ifta'ala itu akan menjadi huruf ta muhmalah, yaitu diubah menjadi huruf ta yang tidak bertitik wujuban, wajib. Nah, jadi harus harus diperhatikan ini. Jadi saya ulang sekali lagi, dan apabila ada fa fi'il di wazan ifta'ala, yaitu fa-nya itu ifta'ala itu fa'u fa'ala, jadi fa fi'il maksudnya ini babil ifti'al, pada bab ifti'al. Jadi kan ifti'al ini adalah masdar dari ifta'ala. Nah, jadi apabila ada fa fi'ilnya itu sod, dot, to, zo, nah qulibat ta'uhu. Nah, jadi kalau ada fa fi'ilnya di antara empat itu, maka yang diubah itu taknya, tak yang ada setelah fa fi'il itu, yang ditambahkan pada wazan itu, maka diubah ia menjadi to. Jadi tak menjadi ta, itu wajib dirubah. Fataqulu fi ifta'ala, maka engkau mengatakan pada wazan ifta'ala, idza banaitahu, apabila engkau bentuk dari wazannya itu daripada sulhi, itu asal katanya sulhi. Nah, kalau sulhi ini kita bikin menjadi ifta'ala, kita buat menjadi istolaha. Jadi kan istolaha ada ilmu namanya ilmu mustalahul hadis. Jadi asal katanya itu adalah sulhi. Nah, tetapi karena sudah teriklal maka berubah. Nah, jadi istolaha ini asalnya adalah istalaha, jadi huruf ta dulu. Nah, istalaha qulibat ta'uhu, dirubahlah taknya yang istalaha itu menjadi ta'an, fasara istalaha, maka jadilah istalaha itu menjadi istalaha. Wahia, dan dia istalaha ini lugatun masyhuratun, ini adalah logat yang sangat terkenal, logat yang terkenal di orang-orang Arab. Wa qad yajuzu fihi, dan bolehlah juga padanya istalaha itu menjadi istalaha. Atau boleh juga pada istalaha itu nanti dirubah menjadi istalaha. Pertama istalaha itu dibaca menjadi istalaha, kemudian boleh juga dirubah menjadi istalaha dengan mengidghamkan sodnya itu. Nah, bagaimana cara mengiklalnya? Biqalbi ta'i, dengan mengubah ta yang ada di istalaha itu menjadi sodan, menjadi sod. Wa idghamid dad, wa idghamis sod, dan mengidghamkan sod fi sod, di huruf sodnya itu. Jadi ta-nya dulu diubah menjadi sod. Nah, ketemulah dua sod karena sudah diubah ta-nya. Setelah diubah maka diidghamkan sod ke sod. Nah, maka jadilah dia is-salaha.
Begitu cara mengilalnya. Wala yajuzu ittalaha, dan tidak boleh mengubah istalaha itu menjadi ittalaha. Itu biqalbi shadi ta'an, yaitu dengan mengiklal shad itu menjadi ta. Jadi kan asalnya itu istalaha, perubahan pertamanya itu. Nah, tidak boleh mengubah shad yang pertama itu menjadi ta. Jadi kita idghamkan ta yang bertemu dengan ta menjadi iqalaha. Jadi biqalbi shad, dengan mengubah shad menjadi ta'an, wa idghamit ta'i fi ta'i, dan mengidghamkan ta kepada ta menjadi iqalaha. Nah, itu tidak boleh. Jadi ini ada pengaruh dari ilmu tajwid juga di sini. Mana makhraj hurufnya yang dekat, maka boleh menggantikannya. Wa taqulu fi ifta'ala, dan engkau katakan pada wazan ifta'ala idza banaitahu, apabila kamu bentuk dia. Jadi ini masih wazan ifta'ala ini, tetapi contohnya berbeda, yaitu minal darbi, yaitu dari contoh darbi. Nah, kalau darbi kita ubah menjadi wazan ifta'ala, maka dia akan menjadi ittaraba. Nah, jadi kan yang di atas sulhi itu contoh untuk shad. Nah, kalau daraba di sini contoh untuk dha. Asal daripada ittaraba itu adalah idtaraba. Qalibat ta'uhu ta'an, diubah ta'nya itu ittaraba menjadi ta, menjadi ittaraba. Fasara ittaraba, maka jadilah menjadi ittaraba. Wahia, dan dia ittaraba ini lugatun masyhuratun, adalah lugat yang terkenal. Qad jaza fihi, dan bolehlah juga pada ittaraba itu iddaraba, jadi diidghamkan langsung dha-nya itu menjadi iddaraba. Bagaimana cara mengilalnya? Itu biqalbi ta'i, dengan mengubah ta yang idtaraba itu sanian, yaitu mengubah idtaraba, yaitu ta yang kedua itu maksudnya ya, jadi ta yaitu dhad ta. Nah, mungkin dia mirip makanya dibilang kedua. Padahal bukan sama hurufnya, tetapi makhrajnya yang sama. Jadi diubahlah ta yang di idtaraba itu menjadi dhadan, menjadi dhad. Nah, kalau sudah diubah ta itu menjadi dha, maka sekarang ada dua dhad yang tersisa. Nah, karena ada dua dhad, wa idghamid dhadi fi dhadi, maka diidghamkan dhad kepada dhad. Jadilah idtaraba. Itu kalau kita baca iddaraba. Dan juga bisa kita baca ittaraba. Jadi itto-nya sekarang kita idghamkan. Tidak sekarang kalau pertama kan iddaraba, terus iddaraba mengidghamkan dadnya. Nah, sekarang to-nya yang kita idghamkan menjadi ittaraba. Bagaimana cara mengilalnya? Yaitu biqalbi dhadi ta'an, mengubah huruf dhad yang pertama. Kan yang pertama ittaraba, yaitu to-nya kita ubah menjadi dhad. Nah, sekarang kebalik, dhad-nya yang pertama ini kita ubah menjadi ta, menjadi ittaraba. Itu biqalbi dhadi, mengubah dhad menjadi ta. Nah, karena sudah dirubah dhad-nya menjadi ta, maka ketemulah dua ta jadinya. Wa idghamit ta'i fi ta'i, maka diidghamkan ta pertama ke ta yang kedua menjadi ittaraba. Wa taqulu fi ifta'ala, dan engkau katakan pada wazan ifta'ala idza badaitahu, apabila engkau bangun dia minat taradi. Dan ini contoh untuk ta, sad dad ta, kan? Ini untuk contoh ta menjadi ittarada. Asalnya adalah ittarada, qalibat ta'uhu, diubah ta'nya itu menjadi ta'an. Nah, jadilah dia wa udghimatit ta'i, dan diidghamkan ta'nya itu fi ta'i, pada ta. Nah, wujuban, secara wajib. Lijtima'il misalain, karena bertemunya dua huruf yang sama, jadi wajib diidghamkan. Wa taqulu fi ifta'ala, dan engkau katakan pada ifta'ala. Ini sudah selesai dia, ini tarad ini. Jadi saya ulang lagi sekali.
Jadi torada di sini kita masukkan kepada wazan ifta'ala menjadi ittarada, yaitu asalnya ittarada yaitu idtarada, diubah taknya itu menjadi ta, menjadi ittarada. Ini wajib ya, wajib diidghamkan. Selesai tentang ittarada. Wa taqulu fi ifta'ala, dan engkau katakan pada wazan ifta'ala idza banaitahu, apabila engkau bentuk dia wazannya itu minaz zulmi, dari kata zulmi menjadi iztalama. Jadi ini shad dot tawza, sekarang sudah zal ya kan. Jadi dari kata zalama ini menjadi iztalama. Asalnya adalah asluhu iztalama. Karena itu kan wazannya ifta'ala iztalama. Nah, qulibatit ta'uhu, qulibat ta'uhu, diubah taknya itu yang iztalama itu menjadi ta, fasara iztalama. Maka jadilah asalnya iztalama menjadi iztalama. Wa yajuzu fihi, dan bolehlah pada membacanya iztalama ini adalah izzalama biqalbi ta'i ya, dengan mengubah, atau biqulibat ta'u, atau biqalbi ta'i juga bisa, atau kita samakan yang di atas biqulibat ta'u, diubah ta'nya itu al-muhmalah yang tidak bertitik, sanian yang kedua menjadi za'an, menjadi za' mu'jamatan yang yang bertitik jadinya. Wa idghamit dha'i, atau kita baca qalbi aja nih biar dia sama dengan idgham di sini. Bi qalbi ta'i, dengan mengubah ta' al-muhmalah yang tidak bertitik, sanian yang kedua itu menjadi za' yang bertitik satu. Wa idghamit dha'i, dan mengidghamkan za' fil za', karena sudah diubah menjadi za' maka bertemulah dua za', maka diidghamkan za' pertama menjadi za' kedua kepada za' kedua. Mu'jamatan ini yang bertitik keduanya itu. Nah, jadilah dia izzalama. Itu perubahan pertama. Perubahan selanjutnya adalah bisa juga dibaca ittalama biqalbi dha'i, dengan mengubah za' al-mu'jamah yang bertitik itu menjadi ta'an muhmalah, menjadi ta' yang tidak bertitik. Jadi kebalik deh ini. Jadi bisa diubah salah satunya. Idghamil ta'i, dan menidghamkan ta'nya itu yang sudah ada dua jadinya itu diidghamkan kepada ta' yang lain, muhmalatah ini yang tidak bertitik keduanya. Jadi bisa dibaca izzalama atau ittalama. Wakadzalika mutasarrifatuhu, begitu juga pentasrifan atau tasrifan contoh-contoh ini. Misalnya kita kembali ke awal, istalaha. Nah, nanti kalau fi'il mudhari'nya berarti yastalihu, istalaha yattalihu istilahan, atau istalaha yastalihu istilahan. Tidak boleh kalau istalaha ya. Ini ada penjelasannya. Jadi istalaha yastalihu istilahan fahuwa mustalih wa dzaka mustalah. Terus contoh kedua, mana dia? Apa dipakai contoh kedua ini? Iddaraba yattaribu ittirab wa huwa muttarib wa dzaka muttarab, dan lain-lain. Izzalama atau iztalama yaztalimu iztilam, atau ittalama yattalimu ittilam. Jadi ikut dia pada wazan-wazan tasrifannya dan lain-lain. Itu ay mutasarrifat, yaitu ay mutasarrifatu kulli wahidin min istalaha. Jadi istalaha yastalihu, ittaraba yattaribu, ittarada yattaridu, iztalama yaztalimu iztilaman, minal mudhari', daripada fi'il mudhari', wasmil fa'il, dan isim fa'il, wasmil maf'ul, dan isim maf'ulnya, wal amr, dan amar, wa nahi, dan nahi, wa ghairiha, dan selain daripada wazan-wazannya. Nah, jadi ini bisa dimasukkan sendiri. Saya cuman sedikit yang saya sebutkan. Fa inna fihima, maka sungguh pada keduanya itu mamarra, yaitu
yang sudah lalu lah min qalbi ta'i menjadi ta'an, daripada mengubah ta menjadi ta, wa ghairihi dan selainnya minal wujuhi al-mazkurah dari sisi-sisi yang sudah disebutkan hunaka di sana, min ghairi taghayyirin dengan tanpa ada dengan tanpa bisa diubah-ubah. Nahu yasolihu asluhu yastolihu qulibat ta'uhu di baliklah taknya itu menjadi ta'an fa huwa mustalih ism fa'il wa dzaka mustalah ism maf'ul istalih la tastalih fi'il amr fi'il nahi wa kadzalika yattaribu wa yattaridu fa huwa mudtalibun wa yazlimu fa huwa muztalimun wa ghairuha minal amsalah, dan selainnya daripada amsilah kama la yakhfi, sebagaimana tidak tersembunyi. Nah, kita baca lagi sedikit ini. Wa'lam annahu mata kana fa'u iftala, dan ketahuilah olehmu kapanpun ada fa'il yang ada di iftala, ay fa'u fa'ala, itu fi'ilnya babil iftial pada bab iftial. Jadi ini tambahan dari sod.tauza itu nih menjadi za sekarang ini. Dal zal. Nah, itu keduanya. Fataqulu fi ifta'ala, dan engkau katakan pada wazan ifta'ala idza banaitahu apa? Oh nih salah baca nih. Itu dalan, itu huruf dal muhmalah yang tidak bertitik, au zalan atau huruf zal, atau zaan atau za mu'jamataini yang bertitik keduanya, zal dan zal itu qulibat ta'hu diubah taknya itu, allati zidat fihi yang ditambahkan taknya itu fi ba'da fa'il fi'liyah itu setelah fa'il. Jadi sama kasusnya dengan di atas itu. Cuman perbedaannya itu ada pada hurufnya, yang di fa'il yang di atas sod.tauza, kalau di sini dal zal ra zi. Dal zal Z, tidak ada ra-nya di sini, maaf. Nah, ini kita masuk ke contohnya langsung, dalan. Nah, yaitu apabila kamu masukkan padanya itu taknya, kamu ganti taknya itu menjadi dalan, yaitu tak yang di wazan ifta'ala itu kita ganti dia, yaitu huruf setelah dal itu. Nah, fataqulu fi ifta'ala, maka engkau katakan pada ifta'ala idza banitahu, yaitu minad dar'i. Jadi ada asal katanya dari menjadi iddaro'ah jadinya. Bahwa daf'u artinya dari adalah daf'u, menolak lah gitu. Yaitu ini kita disebutkan dulu contoh-contohnya, minad dar'i wa zikri wa zajri. Wa huwal man'u zajri adalah artinya mencegah. Jadi dari itu kalau kita masukkan ke wazan ifta'ala menjadi iddaro'ah. Minad dar'i asal katanya dari, asluhu iddaro'ah, asalnya adalah iddaro'ah. Lalu ketika sudah kita ubah iklal, dia menjadi iddaro'ah, bukan iddaro'ah. Qulibat ta'uhu diubah taknya itu dalan menjadi dal, wa udgimatid dal, dan diidgamkan dalnya fid dal, pada dal. Wa izzakara bizal, dengan zal al-mu'jamah yang bertitik, al-musyaddadah yang bertasydid, minaz zikri berasal dari kata zikri. Asluhu asalnya adalah iztakara. Qulibat ta'uhu diubahlah taknya itu dalan menjadi dal, fasara izdakara, maka jadilah dia izdakara, wa huwa lugatun masyhurah, wa huwa lugatun, dan dia adalah lugat yang masyhur juga. Tidak disebutkan masyhurnya di sini. Wa huwa lugatun summa qulibat ad-dalud, kemudian ubahlah dalnya itu al-muhmalah yang tidak bertitik, zalan menjadi zal, mu'jamatan yang bertitik satu. Wa udgimatiz zalu fi zal, dan diidgamkanlah zal kepada zal al-mu'jamata ini yang bertitik keduanya, fasara izzakara, maka jadilah izzakara menjadi izzakara. Yajuzu fihi aidan, dan bolehlah juga padanya idzakara, yaitu dibaca idzakara bidal muhmalah dengan dal yang tidak bertitik, biqalbi zali al-mu'jamah, dengan mengubah izzakara zalnya itu yang bertitik, dalan muhmalatan menjadi dal yang muhmalah, wa idghamid dal, dan
mengidghamkan dal fiddal pada dal al-muhmalataini yang tidak bertitik. Itu tentang izzakara. Sekarang terakhir izdajara. Asal katanya ini istajara minaz zajri, dari kata zajri. Asluhu adalah istajara. Qolibat ta'uhu dalan, diubahlah taknya istajara itu menjadi dal. Fasara istajara wahya, dan dia istajara lugatun, adalah satu lugat. Summa qolibat dalu, kemudian diubahlah dal itu ra'an menjadi ra, wa udgimatiz zai, dan diidghamkan za itu fi za. Fasara izzajara. Ini ada salah kayaknya nih. Ini salah. Ini ini qolibatid dal ra'an itu bukan ra ya, tetapi za itu. Kemudian diubahlah dal itu menjadi zal. Udgimatiz zai fi zai. Nah, setelah di dalnya itu dirubah menjadi zal, zal bahasa sininya, atau zai lah sama, udgimatid zai. Nah, setelah diubah dal itu menjadi zai, maka bertemulah dua zai, maka diidghamkanlah zai itu fi zai pada huruf zai yang lain. Fasara, maka jadilah dia izzajara. Wala yajuzu aksuhu, dan tidak boleh lawannya berlawanan, yaitu mungkin maksudnya iddajara. Tidak boleh seperti iddajara, haruslah izzajara. Wa hakadzal hukmu fi mutasarrifat, dan begitulah hukum-hukum di tasrifannya, di fi'il mudhari'nya. Izzakara yazzakiru, izzajara yazdajiru, yazzajiru. Jadi kullu wahidin minal madhkur, yang itu yang sudah disebutkan semuanya. Kama taqaddama, sebagaimana yang sudah terdahulu, fala nu'iduhu, kami tidak akan kembali menjelaskannya. Nah, inilah sekelumit tentang pengiklalan dari ilmu shalah. Nah, jadi semoga teman-teman dapat memperhatikan agar dapat memahaminya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.